Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Jelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kereta Api Indonesia Daop 1 menjual total tiket hingga 1,2 juta kursi. Rata-rata keterisian kursi mencapai 43% per harinya. Hari ini Stasiun Pasar Senen terpantau ramai. Keberangkatan penumpang dari Stasiun Pasar Senen mencapai 12.537 kursi. Kepala Humas KAI Daop 1 Irfan Hendri Wintoko memastikan ketersediaan kursi angkutan libur Nataru masih sangat banyak. PT KAI menetapkan angkutan periode libur Nataru yakni dari 21 Desember hingga 7 Januari mendatang. Puncak arus penumpang periode libur Natal 2023 diprediksi terjadi pada tanggal 22 hingga 23 Desember. Kemudian untuk stasiun Pasar Senen, volume keberangkatan sebanyak 12.537 penumpang, sedangkan untuk volume datang 14.054 penumpang. Masa angkutan Natal Tahun Baru 2023-2024 telah ditetapkan oleh PT KAI mulai dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024. PT KAI Daop 1 Jakarta telah mengumumkan bahwa penjualan tiket masa angkutan Nataru telah dilayani selama H-45 sebelum jadwal keberangkatan. Di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi. Sejumlah penumpang memilih berangkat liburan lebih awal untuk menghindari kepadatan. Masa angkutan libur Nataru di Daop 8 Surabaya baru akan mulai 21 Desember hingga 7 Januari 2024. Selama masa angkutan libur Nataru disediakan 422.000 tiket kereta api. Saat ini jumlah yang sudah terjual adalah 170.000 tiket lebih atau sekitar 40%. Kenapa Mbak kok milih liburan lebih awal ini? Ya soalnya kan liburannya masih Biar lebih lama gitu ya? biar lebih lama, lebih awal lah kita berangkatnya, biar gak rame gitu nanti pas waktu Liburan ramai. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, kita pantau langsung bagaimana situasi terkini dari Stasiun Pasar Senen. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky dan juga Via Irmar di Stasiun Gubeng, Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu rekan Alfania Rizky di Stasiun Pasar Senen. Alfa, hingga saat ini bagaimana dengan peningkatan jumlah penumpang hingga siang hari ini? Harjuno dan juga saudara, kalau di Stasiun Pasar Senen sendiri dan juga di khususnya di kawasan PT KAI Daop 1 yaitu Stasiun Gambir juga, ini terjadi penurunan penumpang yang cukup signifikan dalam 2 hari terakhir. Kalau kemarin ini tercatat ada 22 ribuan penumpang yang melakukan perjalanan dari Stasiun Pasar Senen, tapi hari ini Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir, sedangkan untuk hari ini totalnya ada sekitar 20 ribuan saja. Jadi penurunan yang cukup signifikan sekitar 2.000 penumpang. Tetapi yang bisa dipastikan ini memang belum memasuki periode libur Natal tahun 2023 dan juga tahun baru 2024 yang ditetapkan oleh PT KAI. Karena diproyeksikan oleh PT KAI puncak dari libur Natal atau angkutan libur Natal dan tahun baru ini terjadi pada tanggal 22 Desember dan juga 23 Desember tahun 2023. Untuk ketersediaannya sendiri ini kemudian menjadi penekanan bagi PT KAI Daop 1 karena sampai hari ini untuk penjualan tiket libur Nataru ini masih banyak sekali karena setiap harinya untuk okupansi periode maksud saya 21 Desember 2023 sampai 7 Januari 2024 ini hanya terjual 43% per harinya. Tetapi total sampai saat ini sudah terjual kursi sekitar 1,2 juta dari keberangkatan Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir. Artinya masih banyak sekali kursi yang belum terjual. Hal ini kemudian yang diimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan di akhir tahun oleh PT KAI Daop 1 bisa melakukan pembelian di beberapa waktu terakhir karena ketersediaannya masih cukup banyak. Sedangkan situasi terkini dari Stasiun Pasar Senen ini masih terpantau kondusif, tidak ada keramaian yang signifikan, tetapi tadi pagi memang terjadi keramaian cukup tinggi. Ini keramaian terjadi ketika jadwal-jadwal keberangkatan kereta jarak jauh
ini terjadi, itu di siang hari dan juga di malam hari nanti. Ini terjadi normal setiap harinya. Antisipasi yang pasti dilakukan oleh PT KAI Daob 1 adalah mengantisipasi lonjakan penumpang di tanggal-tanggal proyeksi puncak tersebut, yaitu di tanggal 22 Desember dan juga 23 Desember untuk libur Natal dan Tahun Baru, sedangkan untuk libur Tahun Baru 2024 ini di tanggal 27 dan 28 Desember 2023 nanti. Herjuno. Ya, Alfa, untuk tadi Anda menyebutkan bahwa ada antisipasi terkait dengan lonjakan penumpang. Lalu seperti apa? Apakah ada ada penambahan tiket ataupun kapasitas dari kereta yang akan disiapkan oleh PT KAI Daob 1? Ya, betul sekali. Ada penambahan kereta api perjalanan jarak jauh yang sudah dilakukan PT KAI Daob 1. Ini kalau normalnya per hari itu ada 64 kereta, tetapi di akhir tahun ini perjalanan atau total perjalanan ini mencapai 73 jadwal perjalanan begitu setiap harinya. Tetapi sampai saat ini yang sudah saya sampaikan tadi juga bahwa dengan adanya penambahan kereta tersebut, tetapi okupansi tiket yang terjual ini masih 43% setiap harinya rata-rata. Dan ini yang kemudian masih jauh begitu antisipasi yang bisa dilakukan oleh PT KAI Daob 1 karena ketersediaan tiket yang masih banyak dan juga melihat mobilitas dari masyarakat yang melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke luar Jakarta ini masih cukup bisa dikendalikan melalui kereta tambahan yang sudah diberikan oleh PT KAI Daob 1 tersebut. Herjuno. Rekan Alfania Rizky dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Lalu kita akan bergeser ke Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Via Irmar. Via, hingga saat ini bagaimana dengan peningkatan persentase lonjakan penumpang di Stasiun Gubeng dan kapan prediksi dari puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Untuk kondisi pada hari ini ya, mulai dari kami tiba sekitar pukul 10 pagi hingga siang hari ini di Stasiun Gubeng Surabaya sudah mulai ramai dipadati oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api. Dan memang sudah mulai terjadi peningkatan, namun belum terjadi kepadatan, Juno dan juga saudara. Karena kalau kami melihat pada momen Nataru di beberapa tahun sebelumnya, ini kepadatan penumpang kereta api biasanya akan terjadi sekitar H-5 atau bahkan H-4 sebelum Natal. Sehingga bisa dibilang bahwa ini nanti diprediksi kepadatan akan terjadi di Stasiun Gubeng Surabaya sekitar tanggal 23 Desember 2023. Kalau melihat dari jumlah penjualan tiket di tanggal tersebut, ini yang paling tertinggi dibandingkan tanggal-tanggal yang lainnya. Di mana pada tanggal 23 Desember 2023 tercatat ada sekitar 21.000 lebih tiket yang berhasil dijual untuk berbagai tujuan. Di antaranya ada 8.000 calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Gubeng Surabaya, kemudian 5.000 calon penumpang lainnya berangkat dari Pasar Turi. Hal yang sama juga 5.000 penumpang juga berangkat dari Stasiun Malang. Adapun tujuan yang menjadi destinasi favorit terutama di momen libur Natal dan juga Tahun Baru, di antaranya untuk jarak jauh sendiri yaitu ada Jakarta, Bandung, kemudian Yogyakarta, di Jawa Timur, Jember dan juga Banyuwangi ini masih menjadi destinasi favorit dari para penumpang kereta api. Kemudian dari kuota yang sudah disediakan oleh KAI Daob 8 Surabaya untuk momen libur Natal dan juga Tahun Baru, yaitu sekitar 422.000 tiket hingga saat ini per tanggal 18 2023 sudah terjual sekitar 170.000 tiket untuk momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa penumpang, ada yang memilih untuk libur awal ya, berangkat liburan lebih awal karena untuk menghindari kepadatan. Namun ada juga beberapa penumpang yang tadi baru memesan tiket karena memang momen libur sekolah baru memasuki minggu ini. Jadi mereka memutuskan untuk baru berangkat dengan menggunakan kereta api ini setelah tanggal 23 Desember 2023. Adapun hal-hal penting yang harus diketahui oleh para penumpang yang akan menghabiskan liburan dengan menggunakan moda transportasi kereta api, Juno dan juga saudara. Yang pertama adalah
harus memperhatikan barang bawaan, jadi jangan ditaruh di sembarang tempat, terutama ketika berada di stasiun. Kemudian yang kedua adalah tidak memakai perhiasan yang berlebih demi keamanan dan juga kenyamanan dari penumpang tersebut. Dan terutama bagi para orang tua yang membawa anak-anak libur dengan menggunakan kereta api harus melakukan pemantauan yang lebih cermat, harus hati-hati jangan sampai nanti anak-anak tersebut hilang dari pandangan orang tua. Seperti itu kira-kira Juno dan juga saudara. Devi, untuk mengantisipasi terkait dengan lonjakan penumpang, apakah ada penambahan armada dari PT KAI? Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang, terutama di momen Nataru ini, dari KAI Daup 8 Surabaya sudah siap untuk mengoperasikan 6 kereta api tambahan untuk jarak jauh. Dan hingga saat ini baru ada sekitar 44 kereta api untuk jadwal reguler yang telah dioperasikan mulai momen Nataru, di mana dari KAI Daup 8 Surabaya sendiri, Juno dan juga saudara, menetapkan Nataru ini masuk pada tanggal 21 Desember hingga nanti sekitar tanggal 7 Januari 2024. Sementara untuk penambahan tiket hingga sejauh ini masih belum ada penambahan, dan akan melihat bagaimana kondisi ataupun permintaan dari masyarakat di momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini. Juno. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Via Irmar dari Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada rekan Alvania Rizky dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.